Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji Al-Quran surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan kaji ayat 42, 43, dan 44. Allah SWT telah berfirman di ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa id, dan ingatlah ketika qalat telah berkata al malaikatu, malaikat, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istofaki, telah memilihmu, wa toharoki, dan menyucikanmu, wastofaki, dan telah memilihmu, ala nisa'il alamin, atas wanita di seluruh alam. Di ayat-ayat yang lalu kita sudah kaji bahwa setelah ibunya Maryam, Hannah binti Yakus, bernazar kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk dikarunia anak, kemudian Allah mengaruniakan anak kepada Hannah, istrinya Imron, seorang anak perempuan, yang kemudian diberi nama Maryam. Setelah itu, kemudian Maryam diserahkan kepada Zakaria. Kemudian Nabi Zakaria yang mengasuhnya, menjaga Maryam, memeliharanya, dan tinggal di dalam mihrab. Sampai dengan batas waktu yang telah Allah tentukan. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Kita lihat di dalam Al-Quran, surah Maryam. Pada ayat yang ke-16, 17, 18. 16, 17, 18, 19.
Wazkur fil kitabi Maryam. Wadkur dan ingatlah fil kitabi di dalam Alkitab. Maryama, Maryam. Itu ketika intabadat dia mengasingkan diri min ahliha dari keluarganya makanan ke suatu tempat syarqiyah yang berada di sebelah timur. Sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhadat kemudian dia mengambil min dunihim dari selain mereka hijaban penghalang. Jadi antara tempat tinggalnya Maryam dengan orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, Maryam menyiapkan hijab. Farsalna kemudian kami mengutus ilaiha kepada Maryam ruhana. Malaikat Jibril kan oleh Allah disebut sebagai Ruhul Kudus. Juga disebut sebagai Ruhul Amin. Malaikat fatamassala. Tamassala itu menjelma. Kemudian dia menjelma laha kepada Maryam basyaron seorang laki-laki sawiyan yang sempurna. Jadi malaikat Jibril ketika Allah utus untuk menemui Maryam itu mengubah wujudnya dari wujud asli malaikat menjadi wujud basyarong syawiyah, manusia yang sempurna. Kemudian di ayat 18 ayat surah Maryam, qalat Maryam berkata, ini sesungguhnya aku berlindung birrahmani kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, mingka darimu. Ingkungta jika engkau taqiya, orang yang bertakwa. Karena tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang ke tempatnya Maryam, maka Maryam memberikan teladan kepada kita. Langkah yang terbaik adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikatnya menyampaikan, qala, malaikatnya berkata, innama tiada lain ana, saya, rasulu rabbiki, utusan Tuhanmu. Li'ahaba laki hulamang zakiyah. Yang mengabarkan kepadamu, engkau akan dianugerahi hulaman, seorang anak laki-laki zakiyan yang suci. Ini awal kedatangan malaikat Jibril kepada Maryam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada Ali Imran ayat 42. Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah memilih Maryam, menyucikan Maryam dan memilihnya di atas wanita-wanita yang ada di seluruh alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan beberapa keutamaan Maryam. Yang pertama, beliau adalah seorang wanita yang ibadahnya sangat banyak. Karena beliau kan tinggalnya di mihrab, di dalam masjid, sehingga kesempatan untuk ta'abud, kesempatan untuk taqarrub kepada Allah itu sangat luas. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa Ibunda Maryam meneladankan bagaimana dia menampilkan diri sebagai wanita yang zuhud. Orang yang zuhud itu orang yang hatinya tidak condong kepada dunia. Zuhud ya, hatinya tidak condong kepada dunia. Karena memang hati itu akan selalu berkebalikan. Kalau terlalu condong kepada dunia, maka akhiratnya akan dilupakan. Kalau terlalu condong kepada akhirat, ya, akhiratnya begitu sangat dicintainya, maka dunianya akan dilupakan. Sehingga kalau kita baca di Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah SWT menghendaki ada keseimbangan.
Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard. Kata Allah, carilah oleh kalian kampung akhirat, tapi jangan lupakan bagian kalian di dunia. Jadi ada keberimbangan di situ. Meskipun prakteknya tidak mesti kemudian menggunakan matematika 50%, 50% tidak bisa demikian. Yang ada adalah aktivitasnya di dunia, tapi tujuannya akhirat. Maksud aktivitasnya di dunia apa? Misalnya kita keluar rumah untuk mencari nafkah. Ketika orang bertanya, kalau Anda mengejar akhirat, kenapa Anda harus mencari nafkah? Jawabannya adalah karena mencari nafkah adalah perintah Allah SWT. Ini namanya aktivitasnya dunia, tapi tujuannya akhirat. Di mana Allah SWT memberikan perintah kepada kita untuk mencari nafkah. Misalnya di Al-Quran surah Al-Jum'ah pada ayat yang ke-10. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila selesai sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlillah, mencari karunia Allah. Artinya oleh Allah SWT, orang-orang beriman itu tidak diizinkan hanya ibadah mahdoh. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa pembiayaan. Ibadah membangun masjid tidak mungkin terwujud kalau orang-orang mukmin tidak punya harta. Untuk mendapatkan harta, maka harus wabtagu min fadlillah. Jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi hatinya itu lebih cinta akhirat dengan memanfaatkan dunia untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi gampangannya begini, Bapak Ibu. Carilah harta sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam saku, tapi jangan masuk ke dalam hati. Karena kalau masuk ke dalam hati, nanti bakhilnya muncul, tomaknya muncul, ujubnya muncul, takaburnya muncul. Tapi kalau hanya masuk ke dalam saku, begitu Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun, segera memberikan. Kenapa? Dipanggil oleh Allah SWT. Itu konsep zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu orang yang sama sekali meninggalkan dunia. Karena tidak mungkin. Makan itu ya kepentingan dunia, tapi hasilnya dunia dan akhirat. Kenapa hasilnya dunia dan akhirat? Ketika kita makan, kita kenyang. Itu kan dunianya. Jadi tenaga itu kan dunianya. Kepentingan akhiratnya apa? Jika yang dimakan halal, cara makannya sesuai dengan uswah Rasulullah, maka akan dipahali oleh Allah. Ini kepentingan akhiratnya. Setelah tenaganya pulih, digunakan untuk mentaati Allah, inilah kepentingan akhiratnya. Sehingga tadi saya sampaikan, tidak bisa, oh ya sudah, 24 jam mau saya bagi dua. 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Tidak bisa. Ini satu rangkaian yang akan saling berkesinambungan. Maryam itu mencontohkan bagaimana beliau itu zuhud. Kemudian kita baca beberapa teks hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Yang pertama diriwayatkan oleh Hisam Ibnu Urwa dari ayahnya, dari Abdullah, dari Ibnu Ja'far, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu nisa'iha Maryamu bintu Imrana
Wa khairu nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Dan sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Bapak Ibu masih ingat Khadijah binti Khuwailid? Istrinya Rasulullah ya. Ibunda Khadijah. Yang darinya Allah SWT anugerahkan putra dan putri untuk baginda Rasul. Meskipun Allah SWT kemudian menetapkan takdir putra-putranya Rasul diwafatkan ketika masih kecil. Rasulullah itu dikaruniai istri-istri, tetapi yang oleh Allah ditakdirkan memiliki putra hanya dua. Satu ibunda Khadijah binti Khuwailid, yang kedua ibunda Maryah Al-Qibtiyah. Sedangkan ibunda-ibunda yang lain itu tidak dikaruniai putra dari Rasulullah SAW. Kenapa Bapak Ibu? Ya takdir Allah. Paling gampang jawabannya kan begitu ya. Ya kan, semuanya sudah Allah skenariokan. Kemudian Imam Tirmidzi juga mengetengahkan hadis sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir. Hasbuka min nisa'il alamina Maryamu bintu Imrana wa Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asyatum ro'atu Fir'auna. Cukuplah bagimu teladan di antara wanita-wanita yang ada di alam semesta ini. Yang pertama Maryam binti Imran, yang sedang kita kaji ayat-ayatnya Bapak dan Ibu ya. Yang kedua ibunda Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin. Yang ketiga Fatimatu bintu Muhammadin. Fatimah putrinya Rasulullah, istrinya Ali bin Abi Thalib, ibunda dari Hasan dan Husain. Berapa berarti? 3. Yang keempat wa Asyatum ro'atu Fir'aun. Asiyah, istrinya Fir'aun. Kita lihat di surah At-Tahrim Bapak Ibu. Surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim surah keberapa? 60? 66 ya. 66. 66. Iya. Ayat 11 dan 12 Bapak Ibu. 11 dan 12. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'auna. Dan Allah telah membuat perumpamaan lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, imra'ata fir'auna, istrinya Fir'aun. Tadi namanya siapa? Asiyah. Ini siapa Mas? Ini lengkap binti ini ya. Nanti dicari sendiri. Ya. Istrinya Fir'aun. Idh qalat, ketika dia berkata, Rabbibni li indaka baitian. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kepadaku baitan, rumah fil jannati, di dalam surga. Kapan Asiyah berdoa ini? Ketika sedang disiksa oleh Fir'aun. Kan saat itu Fir'aun lagi gencar-gencarnya kampanye memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Begitu dia kemudian melakukan investigasi, itu kan ada pegawainya yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Mengetahui pegawainya namanya Masitoh,
kemudian menyiksanya, dan kemudian mengadakan penyelidikan lagi, ternyata malah istrinya juga tidak mau menuhankan dirinya, malah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Fir'aun itu bukan Tuhan, manusia. Setelah mengetahui istrinya tidak mau tunduk kepada keinginannya, maka Fir'aun menyiksa istrinya. Dalam tafsir dijelaskan dijemur Bapak Ibu ya, di padang pasir, kemudian dipaku tangan dan kakinya. Nah, ketika dihukum begitu, apa yang dilakukan oleh Asia? Apakah dia menyerah? Tidak. Dia malah berdoa kepada Allah, Rabbibni li indaka baitang fil jannati. Ya Allah Tuhanku, anugerahkanlah aku rumah di sisimu di dalam surga. Jadi ketika disiksa tidak ada keluhan, tidak ada kekhawatiran, karena Asia yakin dengan keimanannya. Maka ini menjadi pelajaran untuk ibu-ibu ya. Kalau hidup lagi sengsara, ternyata ada yang lebih sengsara, Ibu. Ini tidak hanya sengsara kan, disiksa oleh suaminya sendiri. KDRT. Dulu belum ada istilah KDRT. Ya. Kemudian yang kedua minta apa? Wanajini, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari Fir'aun. Minta diselamatkan agar imannya dijaga, tidak goyah. Bukan diselamatkan kemudian ditolong bebaskan, tidak. Tetapi diselamatkan keimanannya. Wa amalihi, dan dari perbuatannya, agar tidak meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najjini minal qaumid dzalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kan Fir'aun tidak hanya sendiri, dia juga memerintahkan pasukannya untuk ikut menyiksa Asia. Maka Allah SWT kabulkan doanya. Kemudian di ayat 12 dari Al-Quran Surah At-Tahrim, Allah menjelaskan wanita mulia berikutnya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjah. Dan Maryam putrinya Imran yang Allah sucikan dirinya. Fanafahna fihi, kemudian kami tiupkan padanya mirruhina, dari ruh kami. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan telah benar kalimat Tuhannya. Wa kutubihi, dan kitabnya. Wa kanat, dan adalah dia minal qonitin, di antara orang-orang yang kunut, orang-orang yang patuh. Ini dua orang wanita mulia yang Allah kisahkan di surah At-Tahrim ayat 11 dan ayat 12. Kemudian di ayat sebelumnya At-Tahrim, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ada dua wanita yang durhaka. Padahal di bawah kepemimpinan dua orang yang solih. Ayat 10 ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, imra'ata Nuhin, istrinya Nabi Nuh, wa imra'ata Lutin, dan istrinya Nabi Lut. Kanata, keduanya, tahta abdaini, di bawah kepemimpinan dua hamba, min ibadina sholihain, hamba kami yang solih. Fahonatahuma, kemudian keduanya mengkhianati suaminya masing-masing. Diajak untuk menyembah Allah, tapi tidak mau. Bahkan istrinya Nabi Lut itu kan malah melakukan pengkhianatan, Bapak dan Ibu ya.
memberitahu kaumnya tentang kedatangan dua tamu laki-laki yang ganteng-ganteng. Ternyata kan malaikat. Gitu ya. Falam yugniya anhuma, maka tidak akan cukup dari keduanya. Minallahi, dari Allah, sayan sesuatu. Wa qila dakhulan naro, dan Allah akan katakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Artinya apa, Bapak? Hubungan kekerabatan bukan menjadi jaminan seseorang akan selamat dari kemurkaan Allah. Kan kadang-kadang kalau dalam kehidupan dunia orang punya anggapan. Kalau dulu istilahnya backing begitu ya. Ah, tenang, anak backingnya gitu. Backingnya siapa sih? Fulan. Jabatannya apa? A, kan begitu. Jadi merasa teteg ayam tentrem. Di pengadilan Allah tidak berlaku backingan. Siapapun yang melakukan pelanggaran, maka dia akan dihukum. Ini tadi yang di At-Tahrim ayat 10 ya. Istrinya Nabi Nuh. Suaminya seorang nabi, seorang rasul. Bahkan kalau kita belajar rukun iman, iman kepada rasul-rasul Allah, Nabi Nuh kan termasuk rasul ulul azmi. Tapi tidak diizinkan menolong istrinya, karena istrinya tidak mau mengimani Allah. Makanya Allah akan katakan nanti kepada istrinya Nabi Nuh, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Istrinya Nabi Lut sama, Bapak. Maka kalau kita mengingat kembali yang Allah sampaikan di Al-Qasas 56 ya, tentang hidayah. Allah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Sejarah mencatat demikian. Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Bahkan tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya, Kan'an. Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Nabi Musa tidak bisa memberikan hidayah kepada ayah angkatnya. Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada dua pamannya, Abu Thalib dan Abu Lahab. Maka Bapak dan Ibu, kita bukan kerabatnya Nabi Muhammad. Tapi oleh Allah diberi kesempatan menikmati nikmat yang agung, yang luar biasa. Hidayah al-Islam. Hidayah al-Iman. Makanya Allah ingatkan, pedomani, pegangi, kuasai, jangan sampai pergi. Kita diingatkan di ayat 102 dari Al-Quran surah Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak ada kekerabatan dengan beliau, tapi kita mendapatkan hidayah al-Islam. Jaga, pertahankan. Jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena itu yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Ini tentang Ibunda Maryam yang Allah pilih menjadi wanita yang agung bersama dengan tiga wanita yang lain tadi ya. Ibunda Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Asia. Kalau di Quran tadi ada satu lagi. Oh ya pas ya Pak. Benar ya, di Quran ada dua, kemudian di hadis ada dua ya. Fatimah dengan Khadijah, jadi pas ada 4. Atas nikmat Allah ini, apa yang Allah perintahkan kepada Maryam, ayat 41, 42, 43 ya, ayat 43. Ya Maryamu uknuti, ya Maryamu, wahai Maryam, uknuti.
taatlah kamu li rabbiki kepada Tuhan. Ini Allah SWT mengajarkan bagaimana bentuk syukurnya manusia kepada Allah ketika diberikan berbagai macam anugerah, maka kewajibannya adalah patuh, tunduk, dan logikanya memang demikian. Kalau ada seseorang yang nganggur, kemudian orang kaya datang, bilang, Bapak kegiatan apa? Tidak ada, Mas. Mau kerja? Mau. Diberi pekerjaan. Setelah bekerja, ditanya, ini nanti pulang kemana? Tidak tahu. Sih, di sini merantau, tidak ada tempat tinggal. Dikasih rumah dinas. Setelah itu, ditanya lagi, ini pulangnya naik apa? Tidak ada. Dikasih mobil dinas. Gaji, rumah dinas, mobil dinas. Kira-kira kalau bosnya nyuruh, ini orang akan sami'na wa ata'na apa tidak? Gajinya tidak banyak. 25 juta misalnya. Nggak usah protes, wong nyong lagi ngarang gitu. Ini untuk memberikan gambaran bahwa manusia itu ya aslinya punya potensi untuk berterima kasih, Pak. Jangankan 25 juta, yang baru digaji UMP, UMR UMP, sing bener nih Mas, upah minimum provinsi, atau regional. Ya wis, mohon maaf ralat. Yang baru digaji UMR, begitu ada aturan, dilarang telat. Kalau pagi, Masya Allah, la quwata illa billah. Naik motornya kenceng-kenceng banget. Khawatir kalau telat nanti dipotong. Alpa dipotong. Jadi khawatir kalau tiap bulan kemudian kurang dari UMR tadi. Apalagi ini orang yang misalnya digaji sampai 25 juta, dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas. Ketika suatu saat dia menikah, setelah menikah dikaruniai istri, istrinya dalam keadaan hamil, kemudian istrinya mau melahirkan, pas mau ngantar istri ke rumah sakit, bosnya telepon, minta diantar ke bandara. Kira-kira mana yang didahulukan? Akan minta tolong mertuanya kan, Bapak ngapunten niki larene panjenengan pada lahiran. Jadi mertuane, lah bojone kon bisa ning ngongkon nyong. Ngapunten Bapak, bos nelpon nyuwun diantar teng bandara. Si kon mentingna bose daripada bojone. Nah niku mobile gade bose. Daleme gade bose, gajiane anggar kulo dipecat. Sengsara sedoyo, Pak. Ya wis, mana datar bose? Bojone kon tak urusi dari bapaknya kayak gitu. Nah, sekarang kita kepada Allah. Ya, kita diberi inventaris bumi gratis. Jenengan pan mlaku ngalor ngetan ngulon orang bayar. Ngetan ngulon orang bayar. Jenengan pan jagung orang bayar, pan leleng orang bayar, pan ngadeg orang bayar. Guling-gulingan ya orang bayar. Bukan sehari 2 hari, sepanjang umur. Itu baru bumi ya. Allah keluarkan dari dalam bumi berbagai macam tanaman, tumbuhan untuk kepentingan kita. Allah yang nyiapin. Airnya Allah yang nyiapin. Oksigennya Allah yang nyiapin. Mataharinya Allah yang nyiapin. Sekarang lagi berbaring, Allahnya manggil lewat suara muazin. Hayya 'alas shalah. Kolat kalet. Kira-kira
ya karyawan model apa Bapak Ibu? Diundang bosnya kolat kalet. Iya wong digaji 25 juta aja bosnya nelpon langsung tergopoh-gopoh. Dan ini diberikan nikmat oleh Allah 24 jam dipanggil kok ya kolat kalet. Orang marani. Ini namanya tidak tahu diri. Wong semuanya milik Allah kok yang manggil tidak datang. Wong kadang-kadang kita saja. Kadang-kadang memberikan kebaikan pada orang lain kecil, orangnya tidak terima kasih, kita dongkol kok Pak. Ya, lagi naik motor ada teman menghentikan. Bonceng Bang. Bonceng. Sampai ke rumah, mudun keloyong, orang matur nuwun, apa degel ini. Kayak kawong langkah matur nuwun babar blas ya. Mudun keloyong tok ora terima kasih, apa thank you very much, apa sukron kasiron, apa kamsia. Boro-boro ke bensin kan begitu. Iya kan? Kita aja kan begitu. Padahal bonceng motor kan tidak capek, wong pada baik. Nah, kecuali bonceng pit lah, kowe nembene. Bonceng pit, jalannya rada munggah. Jembatannya dhuwur gitu kan. Sing bonceng jagung, sing pitnya nungtun itu kan ya berat. Wis kayak gue bonceng karo ngobrol kan tambah megap-megap sing ngenjut Pak. Barang mudun kloyong tok apa degel atine. Makanya kalau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, cara membalasnya gampang. Apa cara membalasnya? Bersyukur. Bentuk rasa syukur apa? Patuh. Maka kalau bosnya manggil kemudian datang, tergopoh-gopoh, bersegera, bosnya akan bilang, saya punya karyawan yang pandai berterima kasih. Si kenapa bos? Dipanggil cepat datang. Ini dipanggil tidak datang-datang. Makanya oleh Allah Maryam diberikan perintah uknuti li rabbiki, patuhi Tuhan. Bentuk kepatuhannya apa Bapak Ibu? Wasjudi warka'i ma'arroki'in. Sujud ruku bersama orang-orang yang ruku. Sholat berjamaah. Ya, makanya Bapak Ibu yang sudah rajin pertahankan. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu. Syukur-syukur pasti pas lagi jamaah selesai hidupnya kan husnul khotimah kan ya. Lagi sujud kan ini orang tangi-tangi. Barang dimek guling. Kita nangis, dia tersenyum kan? Karena husnul khotimah. Yang meninggal senyum karena dia diwafatkan dalam keadaan. Kita yang kehilangan yang nangis kan gitu. Persis seperti nungguni bayi lahir. Bayinya menangis, kitanya tersenyum. Alhamdulillah, anak anggota baru. Tapi kalau kita husnul khotimah, kita senyum, mereka yang menangis. Kalau bal-balan satu sama kan begitu. Jangan sampai yang ditinggal nangis, yang meninggal nangis juga. Karena apa? Su'ul khotimah. Maka saya ingin pesan lagi, supaya husnul khotimah, satu, istiqomah. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Wis tua-tua aja ongkrongan. Lagi nomor pernah maksiat, barang tua pengen nyicipi maksiat ke ongkrongan. Luruh perkara, pas maksiat mati, mau apa coba? Jangan. Wong yang lain sudah bosan maksiat pada tobat, masa kita bosan taat mau maksiat, itu kan kebalik berarti. Jangan berbuat maksiat. Yang keempat, bermohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Bermohon kepada Allah. Dan saling mendoakan. Makanya mendoakan yang baik kapan? Ketika kita masih hidup. Jadi salaman, pamit, kalau ngomong muka-muka dengan husnul khotimah ya Pak. Aja jengkel.
Jenengan nggak kena nyongkongan mati, bukan. Mumpung masih hidup. Jangan sampai sudah meninggal, baru di grup WA rame, muka-muka khotimah telat. Mau meninggal kok didoakan. Sekarang ini ketika masih itu. Kalau didoakan muka-muka jenengan husnul khotimah ya Pak. Sama ya gitu kan. Sama jenengan juga sama. Yang belum tahu kurung sini wong pada nunggu kena pohon mati ya. Ini ilmunya seperti itu. Ya. Salat itu bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 44 ya. Zalika yang demikian min amba'il ghaibi, di antara berita gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu. Kisah tentang Maryam, kisah tentang ibunya Maryam, kisah tentang Imron, kisah tentang nabi-nabi terdahulu, itu adalah berita gaib masa lalu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta ladaihim." Engkau wahai Rasul tidak bersama mereka. Artinya apa? Al-Qur'an benar-benar dari Allah. Rasulullah tidak menyaksikan peristiwanya, tetapi diberitahu oleh yang maha menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala. Idyulkuna aqlamahum, ketika mereka melempar anak panah. Ayuhum, siapa di antara mereka, yakfulu Maryama, yang akan mengasuh Maryam. Jadi begitu Maryam lahir, muncul persoalan, nah yang mau ngasuh siapa? Sebab Hannah sudah bernazar kalau nanti anaknya laki-laki akan diminta untuk mukharraron, menghambakan diri kepada Allah, tinggal di masjid. Ternyata anaknya perempuan. Maka rundingan siapa yang mau ngasuh. Apakah tetap bapak dan ibunya, berarti nanti Imron dan Hannah tinggal di masjid, ataukah Nabi Zakaria. Maka supaya berkeadilan, diundilah dengan cara melempar panah. Jadi mengundi itu boleh Bapak Ibu untuk keadilan. Nah ini biasanya mau 17-an kan banyak acara jalan sehat gitu ya. Hadiah dengan peserta biasanya lebih banyak peserta daripada hadiah. Hadiah payungnya kenemen sapanggung, pira gue 100. Pesertanya pira 1000, kan lebih banyak peserta. Kalau dibiarkan silakan ambil, tarung. Maka supaya aman, adil, diundi. Bagaimana mengundinya? Ya tinggal dibagi aja nomornya. Atau pakainya kupon saja. Yang penting jangan beli ya. Kalau beli nanti jadinya judi. Gratis kuponnya. Untuk apa? Untuk alat undian saja. Maka selesai jalan sehat, kemudian pada duduk nunggu diundi. Sambil pada berdoa, muka-muka oli sing bungkusnya paling gede kayak. Apa sih? Kulkas. Barang oli bingung juga ya, makanya atuh, kiprimin gawane. Ya tinggal ngundang orang bayar ya Pak. Atau yang lagi ini nih, muka-muka oli pit listrik kan gitu ya. Sampai siang, kan ini orang muncul. Sampai selesai, ternyata rezekinya belum dapat. Begitu pulang takoni oleh apa? Mesin katanya begitu. Bisa neng isin ya orang bisa isin. Uang bukan kejahatan kok isin. Ganing lemes teman yo, para melaku ya lemes kan. Oleh apa? Alhamdulillah oleh sehat, oleh ketemu sedulur, mau esok-esok oleh lengko kan ya alhamdulillah rezeki. Tetap bersyukur dan tetap semangat. Jangan sampai pulang ke rumah terus gelendeng, dilawani kesel-kesel, orang nyambut gawe, orang lihat apa-apa. Nanti tambah kesel Pak. Kesel awake, kesel atine gitu ya. Sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau tidak bersama mereka id yahtasimun, ketika mereka bersengketa.
Jadi ketika keduanya bermusyawarah, keluarganya Zakaria dengan keluarganya Imron kan bersengketa gitu ya. Kata Allah, engkau tidak menyaksikan ya Rasul. Tapi aku yang memberitahu. Ini bukti lagi tentang kebenaran Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup, setelah kita mengkaji ayat-ayat tentang umat-umat terdahulu, kita semakin yakin dengan Al-Quran. Tidak hanya menceritakan tentang sebuah peristiwa, tapi ada pesan ibadah, ada pesan keimanan, ada pesan akhlak yang bisa kita jadikan pedoman. Tidak hanya, oh ya sekedar cerita, tidak. Makanya di surah Yusuf itu, pada penghujung surah Yusuf, Allah menceritakan bahwa kisah umat terdahulu adalah ibrah, pembelajaran. Dan Allah ketika menceritakan dalam Al-Quran itu berimbang. Ada umat yang Allah muliakan karena keimanan, amal soleh mereka. Ada umat yang Allah hinakan karena kekafiran, kedoliman, dan kesombongan mereka kepada Allah SWT. Lalu kita yang baca Al-Quran, silahkan tinggal pilih. Kalau mau mulia, ya teladani umat-umat yang sudah sukses. Kalau mau hina, ya itu sudah Allah ingatkan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian kajian pada pagi hari ini, Al-Quran Surah Ali Imran 42 sampai dengan 44. Kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.